Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Fauzi di channel YouTube saya tentunya. Di sini saya akan memberikan review terhadap sebuah buku karya Dr. Nuzengki Ibrahim MM. Nah, di sini judulnya Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan. Oke, buku ini sangat menarik. Buku ini terdiri dari sekitar hampir 200 halaman ya. Kemudian buku ini sangat kompleks menjelaskan mengenai kawasan Asia Selatan. Ini buku ini dimulai dari tentunya bab 1 pendahuluan, latar belakang, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Kemudian di bab 2-nya kita masuk ke pembahasan kompleks di mana buku ini menjelaskan tentang tanah dan masyarakat Asia Selatan. Kemudian kita masuk ke perkembangan kebudayaan di Lembah Indus, di mana merupakan salah satu dari peradaban tertua di dunia, yang mana muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu, atau sekitar abad, saya ulang, atau sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian, buku ini juga menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana peradaban itu muncul. Kemudian buku ini juga menjelaskan apa saja peradaban-peradaban yang ada di sana, dimulai dari lembah Sungai Indus, mulai munculnya masyarakat dan membentuk peradaban, kemudian disusul oleh perkembangan kerajaan Maurya, kemudian dinasti Gupta, kemudian eh, membahas mengenai kekuasaan raja-raja di sana, mulai dari munculnya agama Hindu, agama Buddha, kemudian munculnya agama Islam di sana. Dan juga buku ini membahas juga mengenai dominasi bangsa-bangsa barat di Asia Selatan. Kemudian menjelaskan perlawanan-perlawanan rakyat dari tahun 1857 sampai dengan 1958. Kemudian menjelaskan tentang pergerakan-pergerakan nasional yang ada di negara tersebut. Kemudian sampai nanti ujungnya ke kemerdekaan India. Kemudian buku ini sangat kompleks mengenai pembahasan di Asia Selatan. Mulai dari India, sejarah Pakistan, kemudian mengenal sejarah Bangladesh, sejarah Sri Lanka, Maladewa, Nepal, hingga Bhutan. Buku ini merupakan buku yang menurut saya sangat bermanfaat bagi mereka yang membahas tentang Asia Selatan lebih mendalamnya. Karena di sini kita lihat dari kata pengantarnya saja, hasil dari konsultasi sejarah bersama Profesor Dr. Haji Sidi Ibrahim Bukhari SH MSc, sejarawan senior atau expert sejarah kebudayaan Islam dari STDP Twailib Jakarta, dosen pasca UMA. Kemudian buku ini berbicara tentang materi Asia Selatan, merupakan pembahasan berupa kajian sejarah pada bagian-bagian negara di kawasan Asia Selatan, dan selalu dikaitkan dengan keberadaan India kuno. Pada masa India kuno ini meliputi anak benua India. Nah, kemudian apa yang dibahas dalam sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan selalu ada persamaan dengan India, terutama dengan masalah agama, kebudayaan, dan masyarakat. Kita tahu bahwasanya agama Hindu itu muncul di India pada 2500 sebelum Masehi. Kemudian disusul munculnya agama Buddha yang dibawa oleh Siddhartha Gautama yang merupakan seorang bangsawan dari kerajaan di negeri tersebut. Oke. Kemudian dalam buku ini mengungkapkan tentang sekitar agama yang singgah di kawasan Asia Selatan, tentang 7 negara dalam sejarah kawasan Asia Selatan, dari sejarah masa kuno, sejarah masa Madya atau pertengahan, kemudian sejarah masa modern negara-negara tersebut. Buku ini membahas mengenai bagaimana dahulu anak benua India itu pada awal mulanya satu kesatuan hingga munculnya gerakan-gerakan yang
eh, kolonialisasi yang dilakukan oleh bangsa Barat. Seperti contohnya upaya kolonialisasi itu yang menjadikan sampai sekarang mewariskan konflik yang dapat kita lihat juga sampai sekarang, seperti upaya bangsa atau upaya orang-orang Inggris untuk mengkolonikan orang-orang Muslim dan orang-orang Hindu. Nah, kita lihat di Pakistan dan Bangladesh dahulu dijadikan tempat pembuangan atau isolasi atau kolonisasi terhadap masyarakat India, khususnya dari agama Islam dan juga agama Hindu. Bangladesh dan Pakistan yang awal mulanya itu dikenal dengan Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Jadi di sana ketika upaya kolonisasi itu muncul gerakan-gerakan separatis yang menganggap atau menjadikan bahwasanya mereka pada intinya memecah belah keadaan atau kesatuan dari bangsa India tersebut. Tapi kalau kita berbicara tentang Asia Selatan, kita akan memahami bagaimana kompleksitasnya saling keterkaitannya semua dengan negara India. Karena mengingat India juga merupakan sebuah peradaban tertua yang kita ketahui pernah berada di dunia ini. Dan buku ini, buku dari Dr. Nurzengki Ibrahim, sangat mendeskripsikan keadaan di daerah tersebut. Baik, di sini saya juga menghadirkan salah satu buku pembanding, yaitu Dinamika Sejarah Asia Selatan. Ini karya dari Dr. Andus Suwarno MSI. Oke, di sini dari hasil ataupun bacaan yang saya baca, saya temukan bahwasanya dalam buku ini itu lebih fokus membahas di negara India itu. Baik, di sini terdiri dari geografi kawasan Asia Selatan pada bab 1, kemudian pembagian mandala budaya di India. Kemudian di bab ketiga membahas mengenai kebudayaan India purba, pada berikutnya kebudayaan Arya pada masa Veda, kemudian kerajaan Magadha dan berhubungan dengan dunia barat, kemudian dinasti Husna hubungan dengan dunia barat, kemudian integrasi di bawah dinasti Gupta dan Harsha, kemudian kerajaan-kerajaan di kawasan India Selatan, berikutnya di bab 9 proses islamisasi anak benua India, kemudian munculnya Kesultanan Delhi, yang kita tahu ada beberapa dinasti seperti dinasti Mamluk, dinasti Khilji, dinasti Tughlaq, dinasti Sayyid, kemudian Lodi, kemudian dinasti Surya atau Afgan. Ini kemudian di bab 11 integrasi di bawah Imperium Mughal. Kemudian bab 12 dari kolonialisme Inggris menuju pergerakan kebangsaan India. Kemudian perkembangan nasionalisme India sampai tercapainya kemerdekaan. Kemudian pada bab ke-14 dibahas juga peran Muhammad Iqbal dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan. Di sini antara 1877 sampai dengan 1938 sudah mulai kolonisasi oleh Inggris antara kaum orang-orang Islam dengan orang-orang Hindu. Kemudian pada bab ke-15 akar konflik India dan Pakistan soal Kashmir. Ya, kita tahu bahwasanya Kashmir itu merupakan hulu dari sungai-sungai besar yang ada di India, sehingga masih diperebutkan masalah suplai air terhadap kedua negara tersebut. Kemudian lahirnya negara Bangladesh pada 1971. Buku ini menurut saya adalah sebuah buku yang sangat kompleks juga membahas kajian terhadap Asia Selatan. Namun, dari pengamatan saya, buku ini juga terlalu fokus di negara India itu sendiri. Kebudayaan Asia Selatan dulu pernah menjadi salah satu penggawa kebudayaan di benua Asia. Bahkan pengaruhnya menyebar luas, tidak hanya
mandek pada kawasan tersebut saja, melainkan hingga ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Ya, kita ketahui bahwasanya dahulu mulai dari kerajaan Kutai Kertanegara, kerajaan Tarumanegara, ataupun kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha di Indonesia dahulu itu belajarnya langsung dari India. Kemudian menyimak sejarah Asia Selatan selalu dapat memberikan banyak gambaran mengenai peradaban dunia, yaitu mulai salah satu pemukiman pertama zaman Neolitik, kelahiran agama-agama besar di dunia seperti Hindu dan Buddha, kemudian cabang-cabangnya yang lain seperti Jainisme, Sikhisme. Kemudian salah satu wilayah yang melewati jalur sutra sebagai salah satu jalur perdagangan terbesar dunia pada zaman kuno sebagai negara mandiri pada 1940-an hingga menjadi salah satu raksasa negara dunia ketiga pada zaman modern ini. Kita tahu juga bahwasanya India merupakan selalu berada di posisi 1, 2, dan 3. Ibaratnya dalam perlombaan, India merupakan seseorang ataupun negara yang memegang peringkat 1, 2, dan 3 mengenai kepadatan penduduk. Kemudian, buku Dinamika Sejarah Asia Selatan ini memberikan gambaran dengan jelas dan mudah dimengerti, serta sejarah serta peran penting kawasan Asia Selatan sejak zaman dulu hingga zaman modern ini. Buku ini juga banyak membahas mengenai tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perjalanan Asia Selatan. Akhirnya buku ini diharapkan dapat menambah literatur yang masih sedikit mengenai sejarah Asia Selatan. Ya, buku ini sangat bermanfaat menurut saya karena buku ini sangat kompleks membahas Asia Selatan. Hanya saja buku ini terlalu fokus di negara India. Tetapi kalau kita lihat dari balik bahwasanya India merupakan sebuah negara yang sudah ada sejak zaman peradaban Sungai Indus itu sendiri. Jadi negara tertua di sana. Namun ya kita lihat dinamikanya dari zaman eh, dinasti Maurya, Gupta sampai dengan nanti masuknya apa namanya masa Veda. Masa Veda ini adalah masa kemunculan agama Hindu ya. Kemudian setelah masa Veda, jadi masa Veda setelah munculnya agama Hindu, kemudian muncul agama Buddha yang kita tahu di bawah Siddhartha Gautama. Dan kedua buku ini juga memiliki irisan yang sama, yaitu membahas kedatangan ras Arya di kawasan Asia Selatan ya. Nah, kita ketahui ras Arya ini juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan ataupun terciptanya negara India ataupun kawasan Asia Selatan yang kita ketahui sampai sekarang. Eh, dan perlu kita ketahui juga bahwasanya dari negara di Asia Selatan ini menyimpan sejarah yang sangat panjang, kompleks, dan dapat dijadikan rujukan tentang peradaban di dunia saat ini. Karena kita ketahui peradaban-peradaban dari zaman kuno itu sendiri seperti peradaban Sungai Indus masih meninggalkan atau sampai sekarang masih dapat kita lihat warisan-warisannya. Contohnya Mohenjo-daro ataupun kota Harappa yang di beberapa literatur uh, banyak kita temukan, utamanya di Asia Tenggara banyak keterkaitan terhadap mereka. Dan bisa dibilang bahwasanya kita sangat bergantung kepada mereka. Uh, Bahkan salah satu teori masuknya Islam ke Indonesia bisa kita tahu namanya teori Gujarat. Gujarat merupakan salah satu kawasan di India yang menjadi nama sebuah teori tentang masuknya Islam ke Indonesia, yaitu dari daerah Gujarat. Dan di kedua buku ini dijelaskan bahwasanya bagaimana Asia Selatan beririsan dengan Asia Tenggara. Nah, dalam kedua buku ini kita dapat menjadikan kedua buku ini sebagai sumber yang kompleks karena mengingat kedua buku ini juga sangat memiliki sumber yang akurat. Dan kita ketahui juga Dr. Nurjengki Ibrahim dan kemudian Dr. Andus Suwarno juga memiliki penelitian dan memiliki dasar-dasar yang akurat. Di sini juga dalam apa namanya? Dalam daftar pustaka
banyak sekali saya temukan yang menjadi rujukannya ini langsung dari kawasan Asia Selatan itu sendiri. Nah, semisal nih, hmm, Ahmad Khursyid, Islam and the West, Islamic Publication, 1970. Kemudian Ali Qadari Rahmat, Pakistan, the Fatherland of the Pak Nation, Cambridge, the Pakistan Nation Liberation Movement, 1946. Ya, sebuah sumber yang cukup tua dan akurat. Kemudian Ananda Kosmaraswamy K, 1926, History of India and Indonesian Art, New York di Dover Publication Inc. Kemudian John L. Esposito, Pakistan mencari identitas Islam. Ini dalam dinamika sejarah Asia Selatan ya. Kemudian kita beralih juga ke buku utama nih, dari Dr. Nurjengki Ibrahim. Ini penelitian beliau atau sumber-sumber beliau ini juga bisa kita akui nih, dari semisal Sip Kumar Tiwari 2002, Tribal Root of Hinduism, New Delhi, Sarup and Sons. Kemudian ada juga yang dari Inggris, dari London. Nah, kita tahu kedua buku ini memiliki sumber yang jelas dan isinya juga istilah sekarang yang nggak kaleng-kaleng. Oke, saya rasa cukup sekian tugas CBR ataupun review terhadap ini buku utamanya, sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan. Kemudian buku pembandingnya, dinamika sejarah Asia Selatan. Kesimpulan yang dapat saya ambil ialah Asia Selatan merupakan sebuah kawasan ataupun anak benua yang memiliki sejarah panjang, dimulai dari zaman kuno, kemudian abad-abad awal, pertengahan, sampai dengan masa modern sekarang. Dan dari sejarah itu kita menemukan kekayaan-kekayaan intelektual, kekayaan-kekayaan pengetahuan, kekayaan-kekayaan atau kemajuan-kemajuan teknologi yang menjadikan landasan ataupun sebuah penyingkap tabir tentang peradaban dunia ini. Bagaimana kemajuan teknologi pada saat itu melampaui zamannya. Baik, terima kasih. Hanya saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. See you next time and bye-bye.